Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru hebat, salam sehat semuanya. Memberikan pendidikan teladan kepada siswa merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk membangun karakter dan budi pekerti siswa. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas ini merupakan tugas modul 1.1 A.8. Saya Ahmad Yani, calon guru penggerak angkatan 7, didampingi fasilitator saya Bapak Agus Nurjito dan didampingi juga pengajar praktek Bapak Ali Harsojo. Nah, Bapak guru hebat, dalam hal ini saya akan merefleksi diri saya sendiri tentang 3 hal, yaitu yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Kemudian refleksi saya yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau bahkan perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini. Kemudian refleksi yang ketiga adalah apa yang segera dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak guru Ibu hebat, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, banyak hal tentunya yang tidak selaras dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Satu dari banyak hal tersebut, salah satunya yang pertama adalah peran guru yang terlalu dominan, sehingga seolah-olah siswa menjadi objek yang kurang begitu diperhatikan, sehingga terkesan tidak ada interaksi atau tidak ada simbiosis antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua, siswa tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajarnya, sehingga siswa tidak bisa mengeksplor kemampuan dirinya, kemudian kurang termotivasi dalam kegiatan belajar mengajarnya. Yang ketiga, kita terlalu dituntut oleh pencapaian materi. Materi harus tuntas, kemudian harus sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan dalam satuan pelajaran tertentu. Yang keempat, jika ada siswa yang tidak mampu memahami pelajaran yang saya sampaikan pada saat itu, maka saya menganggap diri saya telah gagal dalam kegiatan pelajaran pada saat itu. Capaian pembelajaran saya, target pembelajaran saya merasa gagal pada saat itu. Kemudian yang berikutnya adalah saya kurang memahami latar belakang karakter siswa, karena pada hakikatnya gaya belajar siswa itu bermacam-macam. Ada yang bertipe visual, ada yang audio visual, bahkan ada yang tipe belajarnya kinestetik. Fokus utama saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah siswa harus. Siswa harus tertib, siswa harus disiplin, siswa harus fokus terhadap kegiatan pembelajaran agar pembelajaran yang saya sampaikan pada hari itu dapat dan mampu diterima oleh semua siswa. Bapak Ibu guru hebat, setelah saya mempelajari tentang modul 1.1 ini, banyak hal yang kontradiktif dengan pengalaman saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini,
banyak sekali perubahan-perubahan perilaku, bahkan gaya mengajar saya di kelas saya menyesuaikan dengan filosofi yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah saya memberikan kebebasan kepada siswa saya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Misalkan ada tugas di mapel-mapel tertentu, saya membebaskan kepada siswa saya untuk menyelesaikannya dengan caranya sendiri, dengan kreativitasnya sendiri. Karena setiap anak tentunya gaya belajarnya juga berbeda-beda, tingkat kreativitasnya juga berbeda-beda. Ada yang tipe audionya, ada yang bahkan sekali menjawab langsung bisa menjawab, ada yang justru cara menjawabnya dengan cara diurai semaksimal mungkin. Tetapi saya tidak ada patokan khusus, tidak ada patokan yang mutlak dalam hal ini. Anak diberikan kebebasan dalam belajarnya supaya mereka juga mampu mengeksplor kemampuan dirinya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran itu sudah berpusat pada murid. Pembelajaran sudah berbasis siswa, tentunya dengan sentuhan-sentuhan rangsangan soal sebelum kegiatan KBM dimulai. Itu menjadi satu hal yang menarik bagi siswa untuk mempelajari pelajaran tersebut. Salah satu contoh, setiap pagi sebelum saya melakukan pembelajaran, biasanya diadakan soal sarapan-sarapan pagi untuk kemudian dijawab siswa agar supaya semakin termotivasi dalam mempelajari pelajaran yang akan disampaikan pada hari itu. Kemudian yang ketiga adalah saya sudah mempraktekkan menghargai latar belakang karakteristik siswa yang berbeda-beda itu. Bahkan ketika ada beberapa siswa yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan sempurna, saya seringkali memberikan apresiasi kepada mereka, entah itu berupa apresiasi ucapan, kamu bagus, lanjutkan, kamu hebat, atau bahkan saya juga kepada siswa saya juga memberikan hadiah berupa barang-barang supaya berupa benda untuk meningkatkan dan merangsang stimulasi belajar mereka ke depannya, agar mereka lebih dominan dalam belajar. Dan saya juga tidak terobsesi dengan hukuman-hukuman kepada siswa ketika siswa itu melakukan kesalahan dalam belajarnya. Saya membebaskan semua siswa untuk mengeksplor kemampuannya sendiri supaya siswa merasa merdeka ketika belajar. Kemudian saya juga telah mempraktekkan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, pembelajaran yang berbasis IT, bahkan salah satu ketika di berbagai mapel tertentu, ketika anak membutuhkan visualisasi gambar yang jelas, maka kemudian saya arahkan anak tersebut menuju pembelajaran yang bersifat IT. Dan seringkali juga dalam pembelajaran supaya anak tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, saya seringkali mengadakan break atau permainan-permainan yang mengandung edukasi kepada anak supaya anak merasa terhibur, merasa bahagia, dan merasa dirinya merdeka ketika belajar. Penerapan yang harus segera saya lakukan di kelas terkait dengan cara bagaimana kemudian kita bisa mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah ketika pembelajaran berlangsung di kelas, saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang kreatif, juga yang interaktif kepada siswa, sehingga siswa merasa termotivasi dengan kegiatan pembelajaran itu. Minat, bakat siswa juga semakin tumbuh dalam kegiatan pelajaran sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang kedua adalah menerapkan konsep belajar merdeka yang mengintegrasikan dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Siswa kemudian diharapkan menjadi siswa yang beriman dan berkeberatuan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, gotong royong, mandiri,
kreatif, berkebinekaan global, kemudian siswa juga diharapkan bisa bernalar kritis. Yang ketiga adalah menerapkan pelajaran yang berbasis kearifan budaya lokal. Dalam hal ini saya sering mencontohkan kepada para siswa saya dalam setiap kegiatan pelajaran bagaimana menerapkan kearifan budaya lokal setempat, yang dalam hal ini juga kebudayaan lokal yang ada sesuai dengan kebudayaan lokal yang ada di Kabupaten Sumeneb. Yang keempat, dalam setiap pembelajaran saya selalu mengutamakan bagaimana bisa membangun karakter anak, bagaimana bisa memberikan teladan karakter kepada anak, bisa membangun budi pekerti anak. Salah satu contoh adalah setiap akhir pembelajaran saya maupun teman-teman sejawat yang ada di sekolah saya selalu merefleksikan, memberikan refleksi dalam setiap pembelajaran tentang bagaimana budi pekerti yang baik kepada siapapun. Yang kelima adalah menerapkan sistem AMUM dalam kegiatan pelajaran. Tidak lagi menuntut kepada siswa, tapi kita menuntun siswa sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan kodrat zamannya, sesuai dengan bakat dan bahkan minat siswa itu sendiri. Yang keenam, dalam kegiatan pembelajaran saya akan segera lakukan bagaimana konsep pembelajaran yang harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Pada dasarnya kodrat alam dan kodrat siswa adalah bermain. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini kita juga sering lakukan bagaimana siswa selalu termotivasi, merasa bahagia belajar, merasa merdeka dirinya belajar. Karenanya perlu dalam kegiatan pelajaran itu kita mengadakan permainan-permainan yang bersifat pendidikan supaya motivasi siswa dalam belajar semakin meningkat. Yang terakhir, kesimpulan, ada banyak hal yang terkandung dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan baik dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas maupun ketika kita berinteraksi dengan lingkungan sekolah kita. Pada dasarnya anak telah membawa kodratnya sendiri, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Anak bukan selembar kertas putih yang bisa sebebasnya kita coret-coret. Anak telah membawa goresan-goresan kecil dalam dirinya. Tugas kita adalah menebalkan, memberikan gradiasi pada warna tersebut agar lebih terarah sesuai dengan bakat dan minatnya. Anak ketika belajar harus kita merdekakan, harus kita bahagiakan, kita beri sentuhan cinta dan kasih sayang kepada mereka agar dalam dirinya tumbuh motivasi sesuai dengan bakat alam dan bakat zamannya. Pendidikan sejatinya harus memuliakan anak. Pendidikan bukan hanya tentang ranah kognitif saja. Jauh lebih penting daripada itu adalah pendidikan karakter. Karena Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa apa arti sebuah intelektualitas dalam diri seseorang kalau kemudian di dalamnya tidak terkandung nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik. Demikian kesimpulan saya tentang koneksi antar materi pada refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru hebat.